Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Kamal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang profesi guru di Indonesia. Guru merupakan pekerjaan tertua atau lebih dulu dibandingkan arsitek yang baru ada setelah manusia tidak lagi tinggal di gua. Pekerjaan guru ada sejak manusia mampu berpikir dan mengenal ilmu pengetahuan. Pada awal kemunculan, seseorang membutuhkan orang lain untuk dimintai pendapat dan dijadikan panutan. Orang-orang kebanyakan mendatangi petapa. Kebanyakan petapa adalah orang yang memang mampu secara ekonomi atau memiliki kekuasaan. Namun ada juga petapa yang berasal dari kaum yang tidak berada. Orang-orang yang mendatangi pertapa dan dijadikan muridnya biasanya mengolah tanah yang dimiliki pertapa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dalam kesehariannya, setelah mengolah tanah di pagi sampai siang hari, para pencari ilmu mendatangi petapa untuk meminta nasihat. Nasihat-nasihat yang diberikan biasanya berupa nasihat tentang bagaimana menjalani hidup dengan tenang dan sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Tuhan. Sistem pendidikan pada masa kerajaan Hindu-Buddha sudah mengenal adanya guru. Pada masa agama Hindu yang mengenal sistem kasta, guru berasal dari kasta Brahmana yang dikenal dengan nama Begawan. Dalam hal ini, kasta guru setingkat lebih rendah dari raja. Oleh karena itu, Begawan memiliki hak-hak tertentu dan cenderung dimuliakan oleh masyarakat karena dianggap sebagai penjelmaan kehidupan spiritual kebenaran. Pada zaman Belanda, sistem sekolah yang diperkenalkan oleh kaum kolonial terhadap rakyat Indonesia ini hanya diperuntukkan bagi orang Belanda itu sendiri, serta kaum ningrat. Adanya sekolah pada masa kolonial bukan bermaksud mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana hakikat pendidikan, tetapi sekolah pada saat itu mulai memperkenalkan masyarakat pada orientasi bekerja dan upah. Tahun 1617, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah pertama di Batavia atau Jakarta saat ini. Sekolah ini masa belajarnya selama 5 tahun. Tujuan utama sekolah ini yakni menghasilkan tenaga administrasi yang cakap, yang artinya bisa dipekerjakan pemerintah, administrasi dan gereja. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Belanda itu sendiri. Pada tahun 1648, seiring dengan mulai kompleksnya mekanisme penyelenggaraan pendidikan, maka kali pertama pemerintah Belanda membuat undang-undang sekolah yang menjadi cikal bakal sistem sekolah yang dikenal saat ini, termasuk peraturan-peraturannya. Melalui sistem sekolah yang didedikasikan oleh kolonial, maka berimbas pula pada guru. Guru pada awalnya diangkat secara sembarang karena kualifikasinya hanya mampu membaca, menulis dan berhitung saja, serta satu orang guru dapat mengajar puluhan bahkan ratusan murid. Akhirnya pada April 1852 di Surakarta didirikan Quick School yang merupakan sekolah guru pertama. Sejak inilah guru menjadi sebuah profesi baru di kalangan masyarakat. Guru yang akan mengajar di sekolah-sekolah diikat oleh syarat-syarat tertentu, terutama haruslah tamatan dari sekolah guru buatan Belanda. Namun dengan kebijakan tersebut tidak membuat para guru lupa kulitnya, karena guru justru berupaya mengambil peran dalam percakapan bangsa. Sumber lain menyatakan bahwa tujuan Belanda mendirikan sekolah di Nusantara bukan semata-mata untuk menjalankan politik yang menguntungkan Belanda, melainkan terdapat maksud untuk memberikan satu jejak positif terhadap negara jajahan agar mampu mengembangkan dirinya kelak melalui pendidikan. Karena bagaimanapun akan selalu diamini bahwa pengembangan SDM adalah melalui pendidikan. Tokoh-tokoh pengembangan lembaga pendidikan pada saat itu diantaranya organisasi Budi Utomo yang dipimpin oleh Dr. Wahdi Sudiro Husodo, Muhammadiyah yang diperkasai oleh Ahmad Dahlan, Ki Hajar Hashim Asy'ari yang mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama atau NU, serta Ki Hajar Dewantara atau Suryadi Suryaningrat yang mendirikan perguruan taman siswa dengan 3 semboyannya yang sebenarnya dicetuskan oleh kakak Kartini, yaitu Sasro Kartono, yang sengaja diucapkan berdasarkan hasil pikirannya bahwa sebagai seorang guru harus berada di depan, tengah, dan belakang. Banyak tokoh pejuang lain seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika dan Rohana Kudus
yang juga mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dengan ciri khasnya masing-masing. Guru sebagai profesi di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 yang berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ayat kelima yang berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Undang-Undang Guru dan Dosen juga lahir bertujuan untuk memperbaiki pendidikan nasional baik secara kualitas maupun kuantitas, agar sumber daya manusia di Indonesia bisa lebih beriman, kreatif, inovatif, produktif, serta berilmu pengetahuan luas demi meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa. Perbaikan mutu pendidikan nasional yang dimaksud meliputi sistem pendidikan nasional, kualifikasi serta kompetensi guru dan dosen, standar kurikulum yang digunakan, serta hal lainnya. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.